Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah malam ini adalah malam terakhir bulan Ramadan. Seandainya besok Kementerian Agama mengumumkan bahwa hari Senin adalah hari raya Idul Fitri, meskipun memang arahnya ke arah itu, jadi hari Senin insyaallah kita akan melaksanakan Idul Fitri. Pada malam ini, malam terakhir bulan Ramadan, sesungguhnya para malaikat menangis, gunung-gunung menangis, bumi menangis, langit menangis. Kenapa menangis? Karena akan ditinggalkan bulan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu neraka ditutup, di mana setan-setan dibelenggu dan pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang bersedih meninggalkan bulan suci Ramadan ataukah tidak? Hadirin jamaah yang berbahagia, pada malam ini saya tertarik ingin menyampaikan satu dialog hikmah antara hakim dengan putranya. Ada sebuah dialog yang penuh dengan hikmah antara hakim dengan putranya, yang redaksinya adalah demikian. Ya bunayya, fi hayatika la tatanazal an thalatha. Kata hakim, wahai anakku, di dalam hidupmu kamu tidak boleh lepas dari tiga. Kamu tidak boleh tidak melakukan yang tiga. Harga mati, kalau bahasa sekarang ya, harga mati kamu melakukan yang tiga. Apa saja wahai anakku? Yang pertama, anta kula afdolat ta'am. Yang pertama anakku, kamu harus makan makanan terbaik, makan makanan termewah, terlezat, termahal, pokoknya yang terbaik. Gak boleh asal-asalan, gak boleh asal makan, asal kenyang. Yang kedua, wa antaskuna fi afdalil buyut. Anakku, kamu harus tinggal di tempat tinggal yang terbaik. Kamu harus tinggal di komplek perumahan yang paling bagus. Dan yang ketiga, wa antana ma'ala afdali firash. Yang ketiga adalah kamu harus tidur di tempat tidur yang paling bagus, paling bermerak, paling empuk, paling sejuk, paling adem, kira-kira begitu.
Hadirin jamaah yang berbahagia, ini anaknya bingung sekaligus kaget. Nahnu fuqara, kata anaknya, kita ini fakir. Fakir itu lebih rendah dari miskin. Kalau miskin kebutuhannya 50.000, dia minimal punya 25.000. Kalau ini betul-betul belangsak, kira-kira begitu ya. Kebutuhannya 50, punyanya 5.000, ya namanya fakir. Fakaifa li an af'ala dzalik, bagaimana mungkin saya bisa melakukan petuah ayah? Bagaimana mungkin saya bisa melaksanakan apa yang diperintahkan ayah, apa yang diwasiatkan ayah? Lalu bapaknya menjawab, faqala al-hakim. Hakim menjawab, idza akalta faqat indama taju' sayakunu ma ta'kuluhu afdalat ta'am. Anakku, yang dimaksud dengan makan makanan terbaik, terlezat, termewah adalah ketika kamu makan dan kamu makan hanya ketika lapar, maka makanan yang kamu makan adalah makanan terbaik. Itu jadi bukan makanannya mewah-mewahnya, bukan di hotel bintang 5 apalagi bintang 7, bukan di resto yang sono, bukan. Apakah boleh makan makanan yang mewah itu di resto, di hotel? Boleh. Tetapi yang paling penting adalah kita harus makan, kamu harus makan, kata ayah, hanya ketika kamu lapar. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan. Jadi sesungguhnya Ramadan itu mengantarkan kita kepada menu yang termewah di dunia. Jadi kalau artis-artis sono kan, wah di Instagram nih makanan nih yang mewah-mewah, di negeri mana, ke luar negeri, ke Turki, kemana, biasa saja. Kalau tidak dalam keadaan lapar, biasa saja. Jadi kalau kita misalnya nih, para jamaah al-muhajirin ada yang sudah kaya raya, bingung uangnya mau diapain, mau mencari kenikmatan di mana, hotel udah bosen, restoran sudah bosen, cari makanan yang terenak, yakni tatkala ketika lapar. Syukur-syukur laparnya itu lapar dalam mencapai ridho Allah, yakni berpuasa. Sudah lapar, dapat pahala dan dapat makanan terlezat. Maka ada satu hadis, lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Hadirin jamaah yang berbahagia, satu waktu saya pernah bertanya kepada seorang kolega, kebetulan beliau pejabat. Kalau pejabat biasanya rapatnya di hotel-hotel terus. Kata saya, Pak, emang gak bosan tuh makan-makan di hotel? Bosan, kata beliau, bosan banget. Kalau boleh milih sih saya mendingan makan di kaki lima. Jadi di dunia itu gak ada yang mewah, Pak. Makanan itu Bapak Ibu sekalian gak ada yang istimewa di dunia itu, biasa saja, Pak. Mewah itu karena tidak biasa, karena baru sekali makan. Tapi kalau udah berkali-kali itu bosan. Maka Al-Musannif, pengarang Al-Jauhar Al-Maknun, menyatakan bahwa al-insanu majlubun ala hubbil mutajaddid. Manusia itu cinta kepada hal-hal yang baru. Jadi makan di hotel bintang 5, di resto mewah itu enggak enak, biasa saja. Kalau udah biasa di situ, kalau udah sering, biasa aja. Jadi semuanya pengen yang baru. Yang baru-baru enak. Begitu pula dialog. Saya pernah dialog, ada seorang teman jadi koki di sebuah resto. Saya datang ke situ dan saya disuguhi makanan yang enak. Lalu saya bertanya, waduh ini makanan enak banget ya? Iya. Lalu saya tanya, Mas,
sampean hari ini makannya apa? Kata beliau, saya mah tadi bikin sambal goang. Tahu sambal goang? Sambal cabai pakai garam aja tuh makan. Kenapa mas? Ini kan makanan enak banget di sini. Ada daging, ada ayam dengan bumbu yang sangat luar biasa enak dan lezatnya. Tetapi kenapa mas? Kata beliau, saya udah bosan. Enak, kata beliau itu enak. Lihat makan nasi, padahal di resto mewah. Udah mewah laris lagi. Jadi di dunia itu biasa saja, nggak ada yang istimewa. Kalau mau nyari makan terbaik di saat sedang berpuasa. Saya punya bukti satu lagi, para hadirin jamaah yang berbahagia. Tetangga saya ada yang punya namanya kafenya kafe mewah. Kenapa mewah? Karena konsumennya itu yang punya sepeda Brompton itu, sepeda Brompton yang mahal itu kan, yang telah dibeli oleh koruptor. Ya. Yang lucu apa? Lucunya gini, ternyata makan makanan yang di sono yang harganya mahal di kafe itu pesennya di tetangga sebelah yang lain. Mungkin di sana harganya 2.000, di kafe dijualnya 20.000. Jadi di dunia itu biasa aja, makanan biasa aja. Lalu makanan yang terbaik yang mana? Makanan yang terbaik adalah makanan tatkala lapar, apalagi tatkala kita sedang berbuka puasa. Itu yakin. Jadi di dunia ini hanya umat Islam nih yang betul-betul mendapat hidangan Allah selama 1 bulan. Saya nggak bisa bayangkan kalau syariat puasa Ramadan ini nggak direvisi. Karena puasa Ramadan itu direvisi 3 kali. Uhilatis salat thalathata ahwal. Uhilas siyam thalathata ahwal. Salat dan puasa itu direvisi 3 kali. Yang pertama, awalnya puasa itu hanya Senin Kemis. Para bapak ibu jamaah, bayangkan kalau puasanya umat Islam hanya Senin Kemis, nggak menarik, nggak ada mudik, nggak ada macet-macetan ya. Kemudian diwajibkan sebulan, tapi di situ boleh puasa, boleh enggak. Boleh puasa, yang mampu boleh enggak puasa, bayar fidyah. Yang mau puasa silahkan. Jadi kalau revisi kedua, boleh puasa, boleh enggak. Jangan-jangan jamaah muhajirin kebanyakan enggak mau puasa. Kemudian di revisi yang ketiga, seluruhnya harus berpuasa, kecuali dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan. Mau kaya, mau miskin puasa. Jadi indah sekali. Dan yang ketiga ada revisi lagi. Dulu setelah berbuka maghrib, para hadirin sekalian, kalau sudah tidur itu tidak boleh makan lagi. Kalau sudah tidur, misalnya maghrib buka, jam 8 tidur, habis tidur nggak boleh buka lagi. Habis tidur nggak boleh berhubungan lagi suami istri. Jadi alhamdulillah dengan adanya revisi ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita 1 bulan diberikan hidangan terbaik di dunia. Gak ada hidangan terbaik di dunia selain daripada hidangan orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Bersyukur kita menjadi muslim ya. Ada puasa wajib dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, sebetulnya tadi kebalik. Yang kedua, wa antanama ala afdali firash. Yang kedua, kamu harus tidur di tempat tidur terbaik. Maksudnya apa? Idza amilta katsiran wa numta wa anta mut'ab sayakunu firashuka afdala firash. Maksudnya adalah ketika kamu bekerja lalu kamu tidur, kamu terlelap, maka tempat tidurmu akan menjadi tempat tidur yang terbaik. Jadi bukan tempat tidur di hotel yang empuk itu ya.
Bukan tempat tidur yang mahal itu, tetapi tempat tidur yang kita tidur dalam keadaan capek. Ramadan ini kita disuruh capek. Ada tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat tapi lama, ada yang 23 rakaat tapi 7 menit. Kemudian baca Quran, tadarus, ada lagi malam qiyamul lail, ada lagi muhasabah dan seterusnya. Capek. Dalam keadaan capek, maka tidur itu akan sangat lelap, dan itulah tempat tidur yang terbaik. Hadirin jamaah yang berbahagia, mau tanya nih, agama apa yang namanya dibuat dari kata kerja di dunia ini? Satu-satunya agama yang dibuat dari kata kerja itu Islam. Ini artinya apa? Artinya adalah Islam itu menyuruh umatnya untuk bekerja. Islam itu menyuruh umatnya untuk beramal. Harga seseorang di dalam Islam itu tergantung daripada amalnya. Bukan dia anak siapa, bukan dia keturunan siapa. Kalau dia beramal, dialah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah untuk bekerja, baik kerja lahiriah maupun kerja batiniah, kerja duniawiyah maupun ukhrawiyah, maka insya Allah kita akan capek dan terlelap. Itulah tempat tidur yang terbaik. Maka kita sering lihat tukang yang ketiduran di tempat yang kotor kadang-kadang, ya, luar biasa. Itulah tempat tidur yang nikmat. Kenapa? Karena dalam keadaan capek. Jadi umat Islam itu nggak boleh berpangku tangan, nggak boleh menjadi tangan di bawah. Dia harus menjadi tangan di atas. Bekerja, nggak boleh nganggur. Walaupun kerja itu bukan berarti formal, ya. Kerja, kerja, kerja. Berpikir, berpikir, berpikir. Beribadah, beribadah, beribadah. Beramal, beramal, beramal. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terakhir, apa yang dimaksud tinggal di tempat tinggal yang terbaik? Wa idza amaltan nasa bil ma'ruf sataskunu fi qulubihim wa bihadza takunu sakanta fi afdalil buyut. Jika kamu bergaul dengan manusia dengan cara baik, warga Al-Muhajirin, warga Villa Regensi, Villa Bintaro Regensi, misalnya satu dengan yang lainnya bergaul dengan baik, dengan tetangga baik, maka sataskunu fi qulubihim, maka wa bihadza takunu sakanta fi afdalil buyut, maka perumahan itu, rumah itu adalah rumah yang terbaik. Nah, ini ada tarawih berjamaah, ada masjid, ada takjil, ada zakat fitri, ada zakat mal. Sesungguhnya semua itu adalah cara, semua itu adalah instrumen agar kita bisa bergaul dengan baik dengan tetangga-tetangga kita. Insya Allah dengan adanya masjid seperti Al-Muhajirin akan menjadikan perumahan ini perumahan yang penuh dengan berkah. Insya Allah perumahan ini adalah perumahan yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling menyenangkan, yang paling menenteramkan, yang paling mendamaikan jika antara satu penduduk dengan yang lainnya bergaul dan bertetangga dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan ini sesungguhnya mengajak kita, satu, menemukan makanan terbaik, kedua, kita menemukan tempat tidur terbaik, ketiga, menemukan rumah terbaik. Mudah-mudahan setelah Ramadan, ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan termasuk ibadah puasa bisa kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Ada satu ulama yang mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Apa artinya? Jadilah kamu itu seorang hamba Allah, jangan kamu jadi seorang
hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan mentang-mentang Ramadannya sudah beres, kegiatan-kegiatan positif bulan Ramadan ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.